pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Seorang guru di Kabupaten Yaukimo tewas dianiaya orang tak dikenal. Berenang saat pulang sekolah, seorang pelajar di Manokwari tewas tenggelam. Pesawat yang mengangkut sembako dari Timika ke Lanijaya tergelincir di Bandara Tiom. Seorang guru di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan tewas setelah diserang sekelompok orang tak dikenal pada hari Jumat. Korban diserang saat hendak melakukan kegiatan menanam pohon bersama rekan guru dan para murid di wilayah kampung Holuwon, distrik Holuwon. Seorang murid sempat melihat 2 orang tak dikenal membawa senjata tajam dan panah di sekitar area perbukitan. Tak lama kemudian terdengar teriakan minta tolong dari arah bawah. Saksi yang mendatangi lokasi menemukan korban dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka tusukan. Korban sempat dievakuasi menggunakan pesawat MAF menuju Wamena dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura. Namun sesampainya di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, korban dinyatakan meninggal dunia. Telah terjadi penyerangan dan penganiayaan terhadap sejumlah tenaga pendidik yang menyebabkan salah satu korban atas nama Melani Wamea meninggal dunia saat dievakuasi menuju Jayapura. Dalam insiden penyerangan ini, 3 guru lainnya berhasil menyelamatkan diri dan mengalami trauma yang mendalam akibat penyerangan. Adapun kronologisnya bahwa pada saat korban dan para saksi bersama para murid sedang melakukan penanaman pohon di batas kampung Holuwon, tiba-tiba mendapat penyerangan oleh sekelompok orang tak dikenal menggunakan senjata tajam. Akibat penyerangan tersebut, korban menderita luka tusuk dan luka sabetan senjata tajam. 3 rekan guru lainnya yang berhasil selamat juga dievakuasi ke Jayapura dan mengalami trauma mendalam akibat insiden tersebut. Polda Papua masih mengejar para pelaku dan meningkatkan pengamanan di wilayah Yaukimo agar kejadian serupa tidak terulang. Tragedi ini menambah deretan kekerasan yang menimpa tenaga pendidik di wilayah pegunungan Papua dan menjadi peringatan akan pentingnya keamanan bagi guru yang mengabdi di daerah pedalaman. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Seorang pelajar SMP Negeri 15 Rendani Manokwari bernama Ahmad Rizaldi yang tenggelam pada hari Rabu akhirnya ditemukan tewas pada hari Sabtu. Tim gabungan terdiri dari Basarnas, Polair Polresta Manokwari, dan TNI Angkatan Laut menemukan korban sekitar 50 meter dari bibir pantai Taman Ria, Wosi, Manokwari. Sebelumnya, tim SAR gabungan dan warga mencari korban dengan menggunakan perahu karet dan speedboat milik Polairut. Bahkan tim SAR melakukan penyelaman dan memantau dengan sonar. Jasad Ahmad Rizaldi dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk proses autopsi. Pelaksanaan operasi SAR hari kedua pada pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kami tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Ahmad Rizal dalam keadaan meninggal. Untuk informasi tambahan untuk pelaksanaan operasi SAR hari kedua ini, kami melaksanakan dengan yang pertama metode pencarian di atas permukaan air dengan menggunakan perahu karet serta alat apung lainnya. Kemudian kami melakukan teknik dengan penyelaman serta snorkeling serta melakukan teknik pencarian dengan aqua air. Ahmad Rizaldi bersama beberapa temannya sebelumnya berenang di pantai Taman Ria setelah pulang sekolah. Namun korban kelelahan dan tenggelam.
Teman-temannya berusaha menolong korban namun tidak berhasil dan terbawa arus hingga hilang. Tim SAR mengimbau warga tidak mengizinkan anaknya berenang di laut karena arus laut sangat deras bisa membuat siapa saja tenggelam. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pesawat Smart Air jenis Caravan C208 dengan nomor registrasi PKSNA tergelincir di lapangan terbang Tiom, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Sabtu. Pesawat yang dikemudikan Kapten Irwan bersama kopilot Palma itu mengangkut logistik dan bahan makanan dari Kabupaten Mimika menuju Lanijaya. Saat melakukan pendaratan, pesawat diduga mengalami kendala teknis hingga akhirnya keluar dari landasan pacu dan tergelincir ke area berumput di ujung lapangan terbang. Proses evakuasi sempat terkendala oleh perbedaan tinggi tanah di ujung landasan yang menyulitkan penarikan badan pesawat dari lokasi tergelincir. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan juga Kapten Irwan selaku pilot dan kopilot Palma hanya mengalami luka ringan dan pada saat pendaratan tadi mengalami kendala teknis dan tergelincir sehingga keluar dari landasan pacu. Petugas memastikan sebelum aktivitas penerbangan kembali dibuka, kondisi landasan pacu dibersihkan dan dipastikan aman untuk digunakan kembali. Insiden ini menambah daftar panjang tantangan operasional penerbangan di wilayah Pegunungan Papua yang dikenal memiliki medan sulit dan cuaca ekstrem. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Lanijaya, Papua Pegunungan. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penyerangan terhadap anggota Polres dan perusakan mobil patroli di Jalan Radio, Merauke beberapa waktu yang lalu. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, saat kejadian petugas berusaha melakukan pendekatan persuasif agar pelaku menghentikan aksinya, namun imbauan tidak digubris. Pelaku justru menyerang petugas hingga beberapa anggota polisi luka-luka, bahkan satu di antaranya tangannya patah. Untuk mengendalikan situasi, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembakkan peluru karet. Secara persuasif meminta udah untuk istirahat, ini malah melakukan perlawanan. Ya, dengan awalnya mendorong, ya, kemudian mulai menyerang. Anggota saat itu kemudian meminta bantuan. Ya. Nah, tidak beberapa lama datang regu patroli motor yang berjumlah 5 orang. Nah, di situ sudah kita lakukan tindakan, namun tetap tidak digubris. Nah, sehingga kalau rekan-rekan melihat ada yang viral saat itu, ya, ada sekelompok orang yang melakukan pengejaran terhadap mobil petugas dan kami sampaikan bahwa itu memang benar adanya. Awalnya Batalion Brimob Pelopor Merauke melapor ke Polres Merauke karena adanya sekelompok anak muda mabuk minuman keras dan berbuat onar di Jalan Radio. Anggota penjagaan dan patroli motor berusaha menangani situasi, namun sekelompok anak muda ini malah menyerang aparat. Kelima tersangka kini telah ditahan di Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Meningkatnya kasus kriminalitas di wilayah Merauke dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat resah. Kepolisian setempat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terutama saat berada di luar rumah atau bepergian. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, langkah antisipasi sangat penting agar tidak terjadi korban kejahatan. Masyarakat warga Merauke untuk bisa bersama-sama kita menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Karena ciri daripada majunya peradaban itu dicerminkan oleh bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga Kamtipmas. Tentunya kita tidak menghendaki kejadian ini berulang. Apabila Anda mungkin ingin terpaksa mengkonsumsi miras, silakan lakukan di dalam rumah
tempat yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk menekan kriminalitas, Polres Merauke gencar memberantas peredaran minuman keras di sejumlah lokasi di Merauke. Minuman keras kerap memicu seseorang berbuat kriminal. Selain itu, polisi rutin berpatroli di wilayah rawan kejahatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.